Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, mengumpulkan 518 penyelenggara pemilu dalam kegiatan Rapat Koordinasi, Rakor, Penyelenggara Pemilu di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 24 hingga 26 Oktober 2024, Ketua DKPP Hedi Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi kode etik penyelenggara pemilu menjelang Pilkada serentak 2024. Menurut Hedi, Rakor ini sangat penting untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas sekaligus juga sebagai langkah preventif untuk menekan tingginya pelanggaran KPP dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab, jumlah aduan yang diterima DKPP selama 2024 sudah mencapai 565 per 25 Oktober 2024. Angka ini hampir 2 kali lipat dari jumlah aduan yang diterima DKPP pada 2023 yang mencapai 325 aduan. Itu pengaduan ke DKPP itu jumlahnya mencapai 568. Selama 10 bulan, 568. Itu pengaduan sangat besar untuk lembaga peradilan etik, bahkan lembaga peradilan apapun. Artinya apa? Sehari lebih dari satu. Oleh karena itu kita satukan agar kita sama revisi. Bagaimana menjalankan pemilu pilkada itu yang beretika dan berintegritas. Saya kira teman-teman semuanya tahu, pilkada ini kemungkinan terjadi pelanggaran etik sangat besar dibanding pemilu, maksudnya pileg dan pilpres. Kenapa? Karena penyelenggara dengan peserta, penyelenggara itu KPU dan Bawaslu ya, itu ada kedekatan dengan peserta, kedekatan dalam hal geografis maupun kedekatan dalam hal emosional. Calon bupati, calon gubernur pasti saling mengenal dengan ketua KPU dan ketua Bawaslu. Dan mereka pula pasti punya tim sukses saudaranya, kadang-kadang bersaudaraan dengan penyelenggara pemilu. Nah inilah yang kadang-kadang mempengaruhi integritas penyelenggara pemilu. Bukan karena integritasnya penyelenggara pemilu itu rendah, tapi karena pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh eskalasi politik membuat integritas penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu goyah. Sementara itu, terdapat 518 penyelenggara pemilu yang mengikuti Rakor penyelenggara pemilu terdiri dari 21 orang ketua KPU tingkat provinsi, 21 ketua Bawaslu tingkat provinsi, 238 ketua KPU tingkat kabupaten kota, dan ketua Bawaslu tingkat kabupaten kota dari 21 provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia. Heru Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.